Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, edisi Ramadan kali ini kita akan berkunjung dan melihat-lihat situs kepurbakalaan di Banten Lama. Jadi nanti setiap hari Minggu kita akan menampilkan peninggalan-peninggalan sejarah Islam yang ada di Banten paling tidak. Nah, sekarang saya sudah berada di situs Pengindelan Abang. Jadi situs ini merupakan situs yang menjadi satu kesatuan yang ada di Keraton Banten Lama, paling tidak di Masjid Agung Banten Lama. Jadi ini katanya zaman dulu pengindelan itu apa ya? Mungkin pengintaian kali ya. Nah, situsnya kayak gini. Jadi sekarang tuh ada airnya. Tidak terlalu terawat ya. Nah, pokoknya ikutin terus sampai kita ke Banten Lama. Dan apa saja ada ya sekitar di Banten Lama ya, dalam edisi Ramadan Jejak Islam di Nusantara. Ikutin terus perspektif saya. Nah, teman-teman, kita sudah nyampe Benteng Spelwijk. Jadi Spelwijk ini benteng yang ada di komplek Komplek Kesultanan Banten di sekitar Masjid Agung Banten. Benteng ini luas sekali. Jadi kalau teman-teman datang ke area kalau teman-teman datang di area komplek Masjid Agung Banten itu mungkin ada berapa hektar ya, luas banget. Itu ada benteng, ada puing-puing keraton memang, tetapi sekarang sih sudah sedang dibangun dan udah mulai bagus. Jadi ini bentengnya. Benteng ini memiliki sejarah yang panjang. Terlihat dari reruntuhan bangunan di sana itu menandakan bahwa pada masanya ini begitu megah ya. Jadi sekarang ini digunakan sebagai taman. Kalau kita keliling di sini itu ada jogging track, ada tempat jalan. Jadi sudah ramai lah. Tapi memang terlihat dari reruntuhannya ini sangat megah, sangat besar, dan tembok-temboknya menjulang ya. Kita bisa lihat di ujung-ujung sana. Nah, ikutin terus teman-teman edisi Jejak Islam di Nusantara. Perspektif saya. Nah, teman-teman, terlihat seperti ini di Benteng Spelwijk ini sekarang udah jadi indah, rapi dan bersih. Jadi nyaman bagi pengunjung yang datang ke sini ya. Itu ada Taman Spelwijk ya di sana. Itu jadi indah banget untuk jalan-jalan atau menghabiskan waktu di akhir pekan atau setiap sore. Di sini rame. Jadi Banten Lama ini sudah, alhamdulillah, sudah
mengalami kemajuan yang sangat pesat, sudah mulai dirapih-rapihkan ya. Ikutin terus. Nah, teman-teman, yang jadi bikin menarik dan jadi isu toleransi yang tinggi sebenarnya di sini, di komplek Banten Lama, di komplek Keraton Kaibon Banten, itu ada sebuah wihara yang letaknya berdekatan langsung di area komplek Banten Lama. Nah, ini wihara Avalokitesvara ya, ada di arah laut, di arah utara komplek Banten Lama. Itu ada berdiri wihara, dan itu sejak zaman Sultan Banten. Artinya sebenarnya orang Banten atau orang Islam, umat Islam gitu ya, memiliki toleransi yang sangat tinggi, karena persoalan isu agama itu tidak pernah jadi soal sebenarnya dari zaman dulu. Bahwa di sebelah sana ada Masjid Agung Banten dengan ada kerajaan Islam besar yang ada di sini, tetapi komplek-komplek untuk peribadatan juga diakomodir oleh Sultan. Nah, kita coba lihat di dalam. Mungkin nggak boleh berisik karena kita berdoa. Ini megah sekali. Itu ada komplek ini tepat di kawasan area Banten Lama. Ikutin terus. Cin, Mbak. Halo teman-teman, kita ikutin. Jadi di sini ada banyak lilin gede-gede ya. Ini indah banget sebenarnya. Jadi toleransi beragama kita itu cukup tinggi. Nah, ini kompleksnya. Ikutin. Nah, teman-teman, ini adalah pintu masuk utama Keraton Surosoan di area Masjid Banten Lama. Jadi ini pintu masuknya. Ini sebenarnya pintu masuk utama. Jadi ini tengah berbenah, semuanya dibenahin. Alhamdulillah ini udah mulai rapi. Di sana terlihat ada benteng-benteng ya. Terus ada bangunan yang megah di sana, itu Islamic Center baru tapi belum jadi. Itu salah satu program yang yang kemudian untuk relokasi pemulihan fungsional Banten Lama ya. Jadi Banten Lama ini terus berbenah. Nah, sebenarnya pintu masuknya ke sana.
Tapi kita masih belum boleh masuk. Kalau mobil nanti kita parkir di depan. Jadi kita tidak melewati ini. Tapi nanti kita jalan ke sana. Ikutin terus teman-teman. Areanya sudah rapi, jadi di sana ada juga tempat para pejalan untuk sore-sore. Jadi ada apa namanya payung-payung seperti di Madinah ya. Di sini juga di taman-taman sudah kita lihat ada banyak sekali fasilitas untuk duduk-duduk, untuk sekedar bersantai menikmati tembok ini ya, tembok reruntuhan Keraton Banten. Nah ini, jadi enak sekali nih kalau sore atau malam, lampu penerangannya banyak. Pokoknya sekarang udah nyaman berkunjung di Banten. Ikutin terus. Halo teman-teman, kita hari ini mau sholat Jumat di komplek Masjid Agung Banten. Di situ, ini alun-alun yang sangat populer di Masjid Banten. Jadi komplek Masjid Banten ini setelah beberapa tahun terakhir di di pemerintahnya Pak Wahidin Halim itu banyak sekali melakukan perbaikan-perbaikan yang mengarah lebih baik sesungguhnya. Jadi ini jadi lebih rapi, indah, tertib, dipadukan dengan dipadukan dengan desain-desain yang modern ya. Seperti ini kayak di Madinah paling tidak. Nah, ikutin terus teman-teman. Kita akan menelusuri jejak Islam di Nusantara. Semoga nanti kita bisa ke museumnya, mudah-mudahan buka. Dulu sih museumnya di sini. Jadi komplek Masjid Banten ini sebenarnya tidak terlalu luas jika masjidnya saja ya. Aduh, kakinya. Tetapi dulu ada banyak museum, ada tempat penziarahan. Jadi makam-makam sultan, anaknya sultan tuh ada di sini, Sultan Maulana Hasanuddin. Nah ini kompleknya, kita akan sholat Jumat di sana. Pokoknya ikutin terus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Halo teman-teman, ini adalah komplek pemakaman Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sana tadi kuburannya Maulana Sultan Hasanuddin Banten. Baru saja kita ziarah, berdoa, menghadiahi surat Al-Fatihah. Semoga kita semua berada dalam berkahnya surat Al-Fatihah. Nuansanya ini tepat di samping Masjid Agung Banten. Di sana ya, orang-orang ramai setelah sholat Jumat berziarah. Ikutin terus perspektif saya. Halo teman-teman, ini adalah di depan komplek Masjid Agung Banten. Jadi Keraton Banten itu dibangun satu kesatuan dengan komplek Masjid Agungnya. Di sana terlihat kita bisa melihat menara Masjid Agung Banten dan masjidnya. Sementara di sini kita lihat ada puing-puing situs museum keperbekalaan di sana, termasuk ini puing-puing reruntuhannya. Jadi ini puing-puing reruntuhan Keraton Banten, termasuk di sampai ujung sana teman-teman. Keratonnya ada di sana sebenarnya. Jadi areanya sangat luas dan integrated, antara satu sama lainnya itu terkoneksi ya. Jadi memang ini sebuah keraton yang sangat luas dan sangat megah. Cuman ini museumnya kayaknya masih ditutup. Jadi dulu Museum Banten ini sangat semrawut ya. Ada banyak pasar, sampai di dalam pun ada pasar, jalan pun susah. Tetapi alhamdulillah belakangan ini dibenahi dan sampai hari ini masih terus dibenahi. Belum selesai semua, menjadi rapi, bersih, banyak fasilitas yang terdapat di sini. Jadi sebenarnya ini sampai sana karena ini kita bawa mobil. Kalau bawa motor mungkin kita bisa muter-muter. Tetapi paling tidak kita bisa sudah melihat bagaimana kemegahan Masjid Agung Banten. Nah, ini sebenarnya pintu gerbangnya untuk langsung melihat ke arah menara Masjid Agung Banten. Wow, Masjid Agung Banten itu pintu utamanya. Ini ada situs keperbekalaan, ini Museum Banten, ada senjata Ki Amuk namanya. Jadi senjata Ki Amuk ini senjata yang paling favorit. Sebenarnya kalau kita lihat bentuknya kayak ini, kayak di Turki ketika
apa namanya, Al-Fatih menghancurkan Roma. Sebentar, saya izin ke security. Pak, saya izin ambil video ya Pak. Izin ambil video boleh? Kasih Pak. Nah, ini museumnya kayaknya tutup. Wow, ini namanya apa? Senapan Ki Amuk. Dulu waktu zaman saya kecil, katanya kalau kita bisa memeluk atau merangkul dalam satu ini, senapan ini, kita memiliki keberuntungan. Nah, ini teman-teman, senapan Ki Amuk. Teknologinya zaman, masih ada ininya. Masih ada pelurunya, senapan Ki Amuk. Meriam Ki Amuk. Jadi bentuknya itu kayak di film Turki Utsmani, kayak begini. Jadi teknologinya mungkin sama ya. Nah, kemudian di sampingnya juga ada beberapa situs. Nah, ini yang tidak terpisahkan dari kultur kita. Kultur kita adalah secara geografis, kita adalah daerah pantai. Jadi di Banten ini, Keraton Banten, Masjid Banten ini, di sebelah utaranya itu semuanya pantai. Dan itu pintu masuk menjadi pintu masuk dari negara-negara luar sana. Salah satunya adalah China. Lihat situs-situs ini di dalam apa namanya? Di dalam museum ini ada banyak sekali situs-situs. Saya nggak ngerti nih apa, tetapi tulisannya semuanya bertuliskan Cina. Wah, ini ada alat pemeras debu. Wow, ini teknologi orang zaman dulu ya. Jadi banyak sekali apa namanya, peninggalan kepurbakalaan. Nah, termasuk ini. Ini adalah batu karang berreligi. Pecahan batu karang berreligi, teman-teman. Wow. Jadi ini pecahan-pecahan bongkahan-bongkahan batu ini ditemukan di Sorosoan, di istana, di gerbang istana Sorosoan, tapi sudah berbentuk begini ya, sudah pecah-pecah. Dan itu motifnya ada hewan, ada pohon. Artinya sebenarnya secara seni itu orang dulu memiliki jiwa seninya tinggi ya, sehingga karyanya sampai hari ini. Oke. Halo guys, ini adalah terakhir perjalanan kita untuk mengelilingi situs kepurbakalaan di Kesultanan Banten. Tadi kita sudah ke pecinan, ke vihara, ke reruntuhan puing-puing Keraton Banten, taman, dan sekarang kita ada di berada apa namanya, bukan tugu ya,
ada tulisan Kesultanan Banten. Jadi tadi sudah keliling-keliling. Nanti channel perspektif saya setiap hari Minggunya mudah-mudahan kita bisa menampilkan jejak-jejak Islam di Nusantara. Jadi ikutin terus channel perspektif saya. Sampai ketemu, salam perspektif saya.